Lebih dahsyat lagi ini yang kedua ini pelajaran. Betul? Dan ini kalau dipraktekkan Bapak Ibu semuanya berkelimpahan hidupmu. Saya bertahun-tahun menunggu intuisi dari semesta sampai saya bisa memahaminya. Dan sekarang saya berani menyampaikan ini di muka publik karena saya sudah benar-benar firm meyakini. Ternyata ini lebih dahsyat daripada hukum sebab. Kita masuk lebih dalam. Saya akan sampaikan dulu Quran surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat yang ke-11. Saya bacakan bahasa aslinya. Lahu muakibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Ini saya bacakan tidak menggunakan makhraj. Lahu muakibatum, enggak gitu. Enggak boleh min, karena nun mati ketemu ba. Harus mim. Ya. Nun mati ketemu ba. Kok jadi mim? Hebat ilmu tajwid itu. Ba itu adalah baitullah, nun itu adalah nurullah. Maka siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, dia disebut mim, ahli ma'rifatullah. Gitu ilmu tajwidnya. Dengung, mim, getaran tuh, energi. Udah sampai situ dulu. Lahu muakibatun mim baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Silakan. Bapak Ibu mau melakukan apa? Bapak Ibu mau memikirkan apa? Merasakan apa? Membicarakan apa? Ingat, semua yang terjadi itu adalah getaran yang sedang kita pancarkan ke semesta. Dan setiap aksi pasti ada reaksi. Jadi sebetulnya kita dalam hidup ini sedang diajarkan untuk belajar menanggung konsekuensi dari semua yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan akibat. Makanya bahasa Arabnya keren ya. Lahu muakibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi manusia ada akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakang. Bingung kan? Bingung apa tidak? Atau enggak bingung Bapak Ibu? Saya baca ayat ini bingung dulu. Di Bapak Ibu enggak ya? Saya nanya, bingung apa tidak? Biasanya kalau mengikuti itu kan di belakang. Ini mengikuti tapi di muka. Baru sadar kan bingungnya? Tadi itu kalian bilang bingung sebetulnya hanya supaya disebut mikir aja sebetulnya. Kan baru kelihatan bingungnya setelah dijelaskan, betul nggak? Gitu dasar kalian itu. Jadi yang namanya akibat itu selalu mengikutinya dari belakang. Betul nggak? Ini akibat kok mengikutinya di muka. Oh, saya bertahun-tahun menunggu intuisi dari semesta sampai saya bisa memahaminya. Dan sekarang saya berani menyampaikan ini di muka publik karena saya sudah benar-benar firm meyakini. Kenapa? Ternyata di alam ini ada dua hukum. Yang pertama hukum sebab akibat. Itu yang biasa, normal. Kebanyakan orang begitu. Ternyata orang-orang kreatif tidak menggunakan hukum itu. Menggunakan hukum akibat sebab. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi pada kita, biasa. Makanya orang-orang kreatif menciptakan satu cara mensyukuri apa yang belum terjadi.
dan merasakan seolah-olah yang belum terjadi itu sudah terjadi. Itulah yang disebut dengan hukum akibat sebab. Ternyata ini lebih dahsyat daripada hukum sebab akibat. Mengikutinya di muka. Wah, harusnya ini bayar. Gak apa-apalah. Ya, saking tingginya ilmu ini gratis. Yang penting janjinya tadi. Ya. Apa tadi? Melakukan kebaikan tanpa pamrih. Sedang di mana Bapak Ibu sekarang? Sedang di sini. Ketemu siapa Bapak Ibu? Ketemu saya. Mau melakukan kebaikan apa? Janjimu. Awas itu. Udah janji tadi, ya. Mantra yang sebegitu mahalnya itu udah saya bagikan. Ya, oke, lanjut. Ini harus bisa dimengerti, ya Bapak Ibu. Mana coba? Bahagia dulu, sukses dulu. Orang yang sukses dulu baru bahagia, dia sedang menggunakan hukum sebab akibat. Jadi enggak? Nanti kalau saya sudah sukses, saya akan bahagia. Pada saat dia mengatakan kalimat itu, jujur, dia sedang bahagia atau sedang sedih? Sedang sedih. Nah, hukum tarik-menariknya mengatakan sedih akan menarik sedih. Jadi sukses yang dia idamkan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia menggunakan hukum sebab akibat. Kita sekarang kreatif menggunakan hukum akibat sebab. Saya akan bahagia saat ini juga. Kesuksesan akan datang. Kenapa? Karena bahagia akan menarik kebahagiaan. Oke, saya kasih PR lagi. Bahagia dulu atau teman datang dulu? Kalau teman datang, saya akan bahagia. Satu teman belum tentu datang. Betul? Yang kedua bahagianya ditunda. Betul? Dan kalau teman tidak datang kan tidak bahagia. Sekalipun teman datang, karena berdasarkan itu, saya yakin itu teman datang tidak akan bawa kebahagiaan. Pinjam duit, cerita kesusahan. Kenapa? Karena hukum tarik menarik sedang bekerja. Perhatikan saya. Kalau teman datang, saya akan bahagia. Saat dia berkata itu, sudah bahagia? Belum. Makanya sekalipun teman datang, tidak akan membawa kebahagiaan. Percaya sama saya. Pernah nggak Bapak Ibu kedatangan teman malah curhat yang susah-susah? Pernah nggak? Pernah apa sering? Kalian yang menariknya. Tapi kita sering tidak bertanggung jawab. Padahal ayatnya jelas. Lahu mu'akibatum mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu. Ya. Nah, ternyata itu semua min amrillah. Itu hadir karena perintah Allah. Jadi alam semesta ini sebetulnya menganut dua hukum, sebab akibat dan akibat sebab. Bapak Ibu menggunakan yang mana? Dua-duanya berjalan. Karena itu min amrillah ternyata. Itu perintahnya Allah. Jadi alam semesta ini sudah dibuat sedemikian jujur. Dengan hukum yang sangat hebat itu. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan kedua hukum itu. Kalau anak saya lulus dan wisuda, saya akan bahagia. Bakal terjadi? Belum tentu terjadi. Betul? Tapi kalau saya bahagia saat ini juga, anak saya wisuda atau tidak wisuda, kemungkinan wisuda datang. Wah, ini lebih dahsyat lagi ini yang kedua ini pelajaran. Betul? Dan ini kalau dipraktekkan Bapak Ibu semuanya.
berkelimpahan hidupmu. Jadi nggak usah nunggu suami baik untuk bahagia. Ya, paham? Semua orang yang menunggu bahagia dia hanya akan menjadi seorang penunggu. Tapi yang memutuskan dia bahagia saat ini, suaminya pasti akan baik. Jadi selama ini betapa salah kaprah kita selama ini. Betul? Doa sama Allah. Apa yang diminta? Ya Allah, baikkanlah suami saya. Saat dia meminta kepada Allah, posisi dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau dia sama Allah, ya Allah, saya akui pasangan hidup saya adalah pilihanmu yang terbaik buat saya. Saya berhenti menilai baik dan buruk, benar dan salah. Karena saya percaya dengan kebijaksanaanmu. Yang dikirim olehmu ke semesta ini adalah orang terbaik untuk mendampingi hidup saya. Saya bahagia dengan pasangan saya. Apapun itu. Gitu gak Bapak Ibu? Gak usah tepuk tangan, tapi gitu gak? Gitu apa tidak? Pantesan gak baik-baik. Betul gak? Nah, ini kelihatan yang saya bicarakan ini cetek gitu. Tetapi ini inti-inti kehidupan loh. Ini inti-inti kehidupan yang selama ini tidak disadari. Kenapa? Suami ingin baik malah baca surat itu, surat ini. Betul gak? Udah baca berulang-ulang, tambah gak baik. Kenapa? Karena kita salah. Dikiranya apa yang kita baca dengan kata-kata itu dipahami oleh semesta. Semesta tidak mengerti itu. Semesta mengertinya bahasa frekuensi, vibrasi dan getaran. Di sini nggak ada getaran. Oke, lanjut ya. Nah, sampai di situ aja sebenarnya sudah berat ini kajian. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sering Bapak Ibu dengar. Cuman dipotong, yang depannya jarang dijelaskan. Kenapa? Menjelaskan yang depan itu memang berat. Perlu penyelaman yang dalam. Saya juga menunggu puluhan tahun untuk bisa menjelaskan ayat ini yang bagian depannya. Sampai saya bisa memahami ada dua hukum tadi. Sebab akibat dan akibat sebab. Dan saya sudah menggunakan keduanya. Ternyata menggunakan hukum akibat sebab jauh lebih dasar. Mensyukuri apa yang belum terjadi. Saya misalnya dalam kondisi sakit. Saya syukuri seolah-olah saya sudah sehat. Saya tidak memfokuskan pikiran saya pada sakit. Ternyata lebih cepat sehat daripada saya berfokus pada rasa sakit. Ajaib gak? Wah, ini yang namanya mengikutinya di muka. Wih, luar biasa. Ya, gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat sudah dipahami semua orang. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pertanyaannya yang paling krusial adalah bagaimana cara mengubah nasib. Kan itu masalahnya. Kan kita ingin mengubah realitas yang di luar. Ingat sekali lagi, realitas yang di luar adalah cerminan dari realitas yang di dalam. Clear? Clear? Oke. Kalau itu pencerminan, berarti yang di luar adalah bayangan dari yang di dalam. Paham? Oke. Bapak Ibu bercermin. Habis kerja di dapur, wajah berantakan. Bercermin. Ya bayangannya pasti begitu. Tidak mungkin gak berantakan. Setelah mandi kemudian segala dipakai. Betul? Kosi merah-merah. Wah macam-macam lah. Itu. Ya pasti bayangannya kayak gitu lagi.
Ternyata bayangan tidak akan berubah jika kita tidak mengubah objek yang dibayangkan oleh cermin. Jadi semakin jelas realitas yang di luar tidak akan berubah kalau realitas di dalam tidak kita ubah. Ternyata saya menemukan orang yang berkelimpahan dengan orang yang kesulitan dalam hidupnya hanya perasaannya yang berbeda. Yang satu merasa berkelimpahan, yang satu merasa kekurangan. Yang satu percaya bahwa dia akan berkelimpahan, yang satu tidak percaya kalau itu akan terjadi. Itu yang membedakan. Bukan Tuhan membedakan nasibnya, Tuhan macam apa membeda-bedakan hambanya. Makanya Tuhan tidak akan mengubah nasibmu. Betul? Kalau kamu yang tidak mengubahnya. Nah sekarang dimensi mana yang harus kita ubah? Luar apa dalam? Wah luar biasa. Jadi nyambung sekarang kajiannya. Mengubah realitas dunia dengan menggunakan kekuatan langit. Jadi langit kitanya harus dimunculkan kekuatan. Itu yang keren. Ya, nanti saya akan kasih seksi khusus. Ya, hari ini kita akan meditasi sebentar. Nah, itu ayat sering dijelaskan oleh banyak orang. Betul? Tetapi pertanyaannya bagaimana mengubahnya? Nah, hal yang paling krusial yang harus Bapak Ibu ubah sebetulnya adalah mesin pencipta realitas yang ada dalam diri kita yang bernama alam bawah sadar. Oke? Itu yang harus diubah. Ya, nanti kita ubah ya programnya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama kan ada kata-kata qad aflahal mu'minun. Ya, ada kan? Sering baca kan? Sering pada hafal. Jadi itu ayat jelas sekali. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya apa? Bahagia. Sudah bahagia